Jadi kita dengan modal yang kecil bukan berarti peluang kita tidak ada teman-teman, sepanjang ada kemauan, tekad yang kuat dan mau belajar dan tentunya mau keluar dari zona, insya Allah selalu ada jalan teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Apa kabar semua, dan semoga selalu dalam keadaan baik tentunya ya. Dan kita jumpa lagi teman-teman. Kali ini kembali saya akan berbagi cerita ya, yaitu bagaimana saya memulai jualan kaos kaki ini dengan modal awal 100.000 teman-teman. Jadi saya memulai jualan kaos kaki ini dengan modal awal 100.000, dan waktu itu saya membelanjakan uang 100.000 tersebut dengan 3 lusin kaos kaki ya. Waktu itu per lusinnya 30.000, dan alhamdulillah 100.000 itu masih nyisa 10.000 teman-teman buat sewa angkot ya. Dan tentunya banyak di antara kita teman-teman yang setiap memikirkan untuk memulai usaha, memulai jualan, yang dipikirkan adalah modal besar, tempat usaha, dan penunjang-penunjang lainnya teman-teman. Dan itu sebenarnya tidak ada salahnya ya, justru bagus sebenarnya kalau kita memulai sesuatu, memulai usaha dengan modal yang besar, justru lebih cepat sebenarnya ya. Punya tempat yang bagus, strategis, punya kios, punya toko ya, tentunya akan lebih cepat. Tapi ya bagaimana dengan kita yang tidak mempunyai modal yang mumpuni teman-teman, tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai. Itu bukan berarti kita tidak boleh berbuat sesuatu, bukan berarti kita tidak memiliki peluang yang sama dengan yang punya modal besar ya. Yang penting di sini ada kemauan yang kuat, tekad yang kuat untuk mau belajar dan mau berusaha, dan tentunya mau keluar dari zona nyaman teman-teman. Karena pemodal yang besar dengan pemodal yang kecil itu situasinya akan beda sekali teman-teman. Jadi yang modal kecil ini butuh perjuangan yang ekstra, lebih keras tentunya ya teman-teman ya. Dan itu bagus sebenarnya, karena segala sesuatu yang dimulai dari kecil tentunya kita akan berproses, dan dalam proses ini akan banyak rintangan itulah yang membuat kita makin matang ya, makin dewasa. Semakin kita sering mendapatkan rintangan, akan semakin kita pandai untuk menyelesaikan rintangan itu teman-teman. Justru masalah-masalah itulah yang membuat kita jadi tahu ya. Jadi kalau kita tidak pernah gagal, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya sukses, begitu kata orang-orang yang sudah sukses teman. Jadi bagaimana saya memutar uang 100.000 tersebut dengan stok barang awal itu 3 lusin. Alhamdulillah sampai saat ini ya sudah ada ini ya, alhamdulillah dari stok barang awal 3 lusin, alhamdulillah sekarang sudah adalah saya tidak punya manajemen khusus. Saya tahu adalah bagaimana hari ini saya belanja 3 lusin, besok saya belanja 4 lusin, besok bagaimana caranya saya bisa belanja 5 lusin, 10 lusin, 20 lusin, 30 lusin, dan seterusnya teman-teman. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Jadi kalau ditanya untungnya berapa, paham juga detailnya, karena setiap harinya saya mengeluarkan biaya ya. Waktu itu saya jualan ya, door to door, jual langsung, ngecer langsung ke pelanggan dengan cara door to door. Tentunya butuh biaya ongkos jalan ya, biaya angkot. Saya naik angkot menuju tujuan, naik angkot, lalu saya jalan kaki door to door. Tentunya butuh biaya makan hari-hari, dan saya tidak ngerti bagaimana caranya. Yang saya pikirkan ya itu tadi,
hari ini belanja 3 lusin, besoknya 4 lusin, besoknya dan seterusnya. Singkat cerita, waktu itu saya punya stok jadi 200 lusinan ya, dari 3 lusin jadi 200 lusinan. Dan alhamdulillah waktu itu saya berpikir saya harus cari lagi grosir yang lebih besar agar saya bisa mendapatkan harga yang lebih miring lagi, teman-teman. Dan akhirnya saya memutuskan untuk belanja ke distributor yang lebih besar di Jawa ya, di Jawa. Dan saya memberanikan diri untuk mengirim barang, teman-teman. Jadi awal saya belanja ke distributor itu, ke grosir itu di Jawa. Saya pertama order awal kurang lebih 500 lusin ya, 500 lusin, dan selisih harga dengan yang di Makassar itu lumayan, teman-teman, lumayan selisihnya. Jadi setelah saya kirim barang dari sana, akhirnya saya grosir sambil ecer, teman-teman. Jadi bertambah ya, jadi tadinya hanya mengecer saja. Setelah saya order dari sana, akhirnya ngecer sambil grosir kecil-kecilan ya. Dan itu yang berlanjut sampai sekarang, teman-teman ya. Jadi intinya ya, yang penting ada kemauan, tekad yang kuat untuk terus belajar dan kerja keras sambil berdoa ya tentunya. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Jadi kalau soal rezeki itu kembali lagi kepada yang di atas ya. Yang penting kita minimal bisa mendapatkan penghasilan dengan usaha sendiri, teman-teman ya. Jadi kita tidak bekerja dengan di ujung telunjuk orang begitu ya. Tidak bekerja di bawah tekanan orang ya. Jadi lebih enjoy begitu menjalaninya. Kita bisa atur waktu sendiri, kapan kita istirahat, kapan kita harus kerja, kapan waktu untuk keluarga. Itulah salah satu kelebihan kalau kita usaha sendiri, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya, jadi kita dengan modal yang kecil bukan berarti peluang kita tidak ada, teman-teman. Sepanjang ada kemauan, tekad yang kuat, dan mau belajar, dan tentunya mau keluar dari zona nyaman, insya Allah selalu ada jalan, teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman kaki lima seperjuangan saya, agar selalu semangat dalam bekerja, karena selalu ada peluang untuk kita yang kecil-kecilan, teman-teman ya. Jadi jangan takut melangkah, jangan takut memulai, dan selalu semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.